Rahimahullah, tema yang akan dibahas pada kajian hari ini adalah sesuai dengan momen pada tahun ini, yang mana umat Islam akan menghadapi yaitu Hari Raya Idul Adha. Yang mana dalam Idul Adha itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah kegiatan ibadah haji. Yang kedua yaitu ada yang namanya dengan ibadah udhiyah atau kurban. Jadi bagi orang-orang yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, sementara dia itu punya keleluasaan, punya kelonggaran dalam harta, maka dianjurkan, disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hadirin wa iman rahimahullah, judul dalam makalah ini adalah haji dan umroh. Karena memang momen-momen sekarang itu adalah momen ibadah haji dan umroh. Haji secara bahasa itu adalah al-qasd, dalam arti bermaksud. Sementara secara syar'i haji itu yang artinya adalah berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, kemudian melontar jumroh dan mabit di Mina. Itu namanya haji. Ya. Jadi haji itu artinya berkunjung. Makanya orang yang pernah berkunjung ke Baitullah dipanggilnya Pak Haji atau Ibu Haji. Dalam arti Pak Haji dan Bu Haji itu adalah orang-orang yang pernah berkunjung ke Baitullah. Jadi haji itu artinya berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan amalan-amalan haji, dengan tawaf, dengan sa'i, kemudian ada juga mabit di Mina, wukuf di Arafah, dan melontar jumroh, termasuk menyembelih binatang hadi. Jadi haji itu adalah binatang sembelihan yang dibawa oleh jamaah haji. Sementara udhiyah atau kurban itu binatang yang disembelih oleh orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Waktunya yaitu penyembelihannya itu adalah setelah sholat hari raya Idul Fitri, selain Idul Adha, sampai tanggal 13 Zulhijjah waktu asar. Jadi paham ya, haji itu adalah berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan amalan haji seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Kemudian ada yang namanya umroh. Umroh secara bahasa artinya ziarah. Ziarah ke mana? Ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan amalan-amalan umroh seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi umrah dan haji bedanya hanya sedikit. Kalau haji itu dilakukan kurang lebih 6 hari ibadah haji itu. Dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ibadah haji. Sedangkan umrah itu bisa dilakukan hanya beberapa jam saja waktunya, karena dilakukan hanya di sekitar Masjidil Haram. Makanya kita harus bisa membedakan mana haji, mana umroh. Jadi rukun haji yang paling utama itu adalah wukuf di Arafah, al-hajj Arafah. Jadi orang dikatakan orang ibadah haji itu adalah orang yang hadir di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang ibadah haji kemudian dia itu tidak wukuf, maka hajinya tidak bisa. Harus diulang. Ya, harus diulang. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu hanya di sekitar Masjidil Haram. Ibadah haji dilakukan 1 tahun 1 kali. Sedangkan ibadah umroh itu bisa dilakukan walaupun di luar bulan haji. Mau bulan Syawal umroh mangga, bulan Rajab silahkan, bulan Maulud silahkan, ya.
bulan Ramadan umroh silahkan. Bahwa ada keterangan al-umroh fi Ramadan ta'dilu hajjah. Jadi orang yang ibadah umroh di bulan Ramadan itu adalah setingkat dengan haji. Jadi ada haji, ada umroh. Kalau haji itu 1 tahun 1 kali. Mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Hadirin wa rahimahullah, haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama ada yang namanya haji ifrad, yang kedua haji qiran, dan yang ketiga haji tamattu. Haji ifrad adalah haji yang umrohnya dilakukan di luar musim haji. Kemudian jadi pada haji bulan haji, itu haji ifrad. Nah, biasanya haji ifrad ini adalah cocok untuk para penduduk Mekah. Orang-orang terdekat saja di Mekah itu bisa melakukan haji ifrad. Nah, tapi haji ifrad itu tidak ada kewajiban untuk membawa binatang haji. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyembelih binatang kurban, tidak ada kalau ifrad. Makanya haji ifrad itu adalah untuk penduduk Mekah. Kemudian ada yang namanya haji qiran. Jadi haji qiran itu adalah ibadah umrohnya di bulan haji, kemudian dilaksanakan ibadah haji pula di bulan haji dengan membawa binatang sembelihan dari negerinya. Dan itu cocok bagi orang-orang yang dekat dengan kota Mekah, seperti dari Irak, dari Madinah, dari Jeddah, dari Thaif, ya, dari Damam, itu kan bisa bawa binatang ke sana. Nah, untuk orang-orang Indonesia itu tidak mungkin melaksanakan haji qiran. Karena haji qiran itu mengambil binatang sembelihan hajinya itu dari negerinya. Jadi kalau orang Indonesia itu kan hajinya sekitar 210.000 ya, yang reguler. Otomatis harus bawa kambing 210.000 enggak. Karena harus bawa kapal. Makanya itu tidak dilakukan. Nah, ada untuk orang Indonesia itu yang namanya haji tamattu, haji sambil bersenang-senang. Jadi maksudnya haji tamattu itu begini, ibadah haji, umrohnya itu di bulan haji, kemudian dilaksanakan ibadah haji di bulan haji juga, tapi dipisah dengan tahallul. Akan tetapi mereka itu mencari binatang sembelihannya itu di negeri Mekah. Seperti orang Indonesia sekarang kan ibadah hajinya kan tamattu, itu namanya berangkat dari sini ke Mekah, kemudian umroh ya. Setelah umroh itu tahallul, kemudian menunggu waktu bulan haji sampai tanggal 8 menunggu tahallul dulu setelah umroh itu. Tahallul itu dalam arti ya keluar dulu dari ihram. Nah, setelah itu sembelihannya itu kan wajib membawa sembelihan kurban ya beli di Mekah. Makanya biasanya jemaah haji itu di Indonesia yang berangkat itu ada uang real yang harus dibayar. Salah satunya adalah untuk pembayaran haji. Begitu. Jadi orang-orang Indonesia hajinya itu adalah haji tamattu. Berangkat haji, umroh di bulan itu, haji di bulan itu, kemudian mencari sembelihan di Mekah. Beda dengan qiran. Kalau qiran misalkan orang Jeddah ya, dekat ke Mekah, Madinah, bawa kambingnya dari negerinya, dituntun kalungnya. Kemudian naikkan kendaraan bawa sembelih di Mekah. Kalau ifrad tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu istilah untuk binatang sembelihan oleh jemaah haji. Sementara udhiyah atau disebut kita kurban itu adalah binatang sembelihan yang disembelih oleh orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Seperti ibu-ibu atau bapak misalkan sekarang sudah mulai menunggu kurban.
Nah itu namanya udhiyah. Gitu ya, udhiyah. Nah itulah syariat haji yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa haji itu ada 3, haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu. Kemudian hadis bagaimana rahimahullah perlu diketahui juga ya, sebelum melaksanakan haji ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Ya, ini yang paling pokok. Jadi niat ibadah haji, niat umroh itu adalah lillah, karena Allah. Itu. Kenapa harus karena Allah? Karena ibadah itu semuanya itu adalah hanya untuk Allah. Kalau keluar dari lillah itu nanti kita bisa riya, ya, bisa sum'ah dan berbagai macam hal yang akan merusak nilai ibadah. Yang kedua adalah mempelajari dan memahami manasik haji dan umroh. Ini termasuk istiqomah juga ya. Harus paham fikih ibadah haji. Apa itu miqat, apa itu ihram, apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu tahallul, apa itu mabit, apa itu wuku, apa itu yang jamrah, apa itu yang menetapkan awal, dan itu harus. Makanya pemerintah Indonesia ya, Kementerian Agama melalui JNPH itu mewajibkan untuk para KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh itu mewajibkan untuk para jamaah haji yang akan berangkat ibadah haji minimal 15 kali pertemuan. Supaya apa? Supaya jamaah haji itu memang paham ibadah haji. Karena ibadah haji itu bukan wisata, bukan study tour, ya, bukan piknik. Ingat, ibadah haji dan umroh itu bukan wisata, bukan selfie, tapi betul-betul ibadah. Nanti akan lihat layarnya di makalah ini. Bagaimana keutamaan ibadah haji dan umroh. Jadi luruskan dulu niat. Jadi haji dan umroh itu luruskan niat. Kita ini berangkat ke Mekah dalam rangka berkunjung ke Baitullah, melaksanakan amalan haji atau umroh itu dalam rangka lillah, ibadah kepada Allah, dalam rangka menghapus dosa. Ya. Jadi pelajari fikih ibadah haji dan umroh. Maka di sini sudah ada latihan. Pertama, latihan manasik haji. Latihan bagaimana tata cara ibadah haji dan umroh. Kemudian dalam ibadah haji itu harus sehat ya, dijaga kesehatan. Ingat, kondisi Indonesia beda dengan kondisi Saudi Arabia. Iklim di Indonesia beda dengan iklim di Indonesia. Jaga kesehatan. Ya. Kemudian menimba pengalaman dari mereka yang pernah ibadah haji. Ya, ketika ada orang yang pernah ibadah haji tahun kemarin, misalkan kita akan berangkat tahun ini, kita harus belajar, bertanya bagaimana situasi kondisi. Karena ibadah haji yang reguler itu 40 hari ya, untuk orang Indonesia itu. Kecuali yang plus ya, yang plus itu sekitar 22 hari lebih kurang. Nah, apa yang membedakan antara ibadah haji reguler dengan ibadah haji plus? Yang membedakan itu adalah fasilitasnya. Ka'bahnya sama, tawafnya sama, sa'inya sama, tempat manasiknya sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah akomodasinya, hotelnya, pelayanannya. Makanya kalau yang ibadah plus itu sekarang sekitar 200 jutaan. 200 juta. Masa tunggunya juga 5 tahun, ya. Ada yang 3 tahun. Tapi kalau ibadah haji yang reguler untuk darah Cijengkol itu 20 tahun semenjak daftar. Jadi ibu daftar ke bank, ya, ke bank muamalat atau bank syariah. Kemudian ibu dapat kursi haji, ya 20 juta dapatnya. Nggak tahu tahun depan katanya mau 35 juta. Nah, setelah daftar dapat kursi itu nunggu 20 tahun. Jadi yang ibadah haji itu kalau usia yang 50 tahun mah jangan yang reguler. Jadi kalau yang 50 tahun daftar ya nanti berangkat 70 tahun.
ini akan berpengaruh dengan kesehatan dalam ibadah. Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik, ya, harus kuat, harus sehat. Karena apa? Ya memang jarak tempuh kan tanpa pilas gitu kan. Dari Mekah ke Mina, Mina, Arafah, Arafah Musdalifah, Musdalifah ke Mekah lagi, Mekah ke Mina lagi kan gitu. Ini kan serba dengan menggunakan fisik. Walaupun ada angkutan, misalkan fasilitasi, tetap karena zahmah, banyaknya orang, sampai jutaan orang, kadang-kadang kita ini jalan kaki. Itu ibadah haji. Nah yang muda-muda ini, yang punya kelonggaran gitu, harus punya niat dari sekarang ibadah haji. Tapi ingat, ibadah haji atau umroh itu bukan piknik dan bukan wisata, bukan healing, tapi betul-betul melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita kumpul ibadah haji untuk ibadah haji nabung cuma boleh tidak? Boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Jadi wajibnya itu ketika kalian ibu-ibu, bapak-bapak jadi orang kaya wajib. Kalau ada kelonggaran, kedewasaan, punya harta wajib. Kalau tidak, kata Rasulullah tinggal pilih mau mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Ya, bagi yang mampu, maka walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk ibadah haji man istata'a, bagi siapa yang sanggup, yang mampu. Sabila di jalannya dalam artian pembekalan, bekal untuk keluarga di rumah, bekal untuk di jalan, dan bekal selama di kota Mekah. Bagaimana dengan Madinah? Di Madinah itu tidak ada tempat manasik haji. Kita hanya berziarah saja, berkunjung ke Masjid Nabawi, berkunjung ke tempat di mana Rasulullah itu berdakwah, berkunjung ke Masjid Kuba. Dalam rangka itu saja untuk Madinah. Jadi Madinah itu tidak ada tempat manasik haji. Tempat manasik haji hanya ada di Mekah, satu-satunya di seluruh dunia. Jadi ketika ada yang memaklumkan ibadah haji di luar Mekah, itu berarti keluar dari syariat. Hadirin wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya ke makalah ya. Makalah tadi kan sebagai penolong saja, istilah-istilah apa haji apa umroh. Jadi haji itu berkunjung ke Baitullah. Satu ya, hadis pesan man hajjal baita. Lihat di makalah ya, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah. Maksud al-baita ini adalah Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu bisa disebut Baitul Haram, bisa disebut Baitullah, bisa disebut Baitul Atiq. Sama, Ka'bah saja. Man hajjal baita, barang siapa yang ibadah haji ke Baitullah, falam yarkus. Sementara orang itu tidak dapat. Nah, dalam ibadah haji itu ada larangan. Apa yang namanya rafas? Lihat penjelasan di bawah. Rafas artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan berahi, yang tidak senonoh. Jadi joran kalau orang Sunda. Jadi kalau menuju ibadah haji, menuju umroh, ulah joran ucapan itu. Kalau sedang ibadah haji, kalau sedang umroh, tidak boleh berkata-kata joran, cawokah, gorei, berlebihan. Kenapa? Karena posisi sedang ibadah ini itu adalah posisi kita sedang bertamu kepada Allah. Makanya kan ucapan apa? Labbaik Allahumma labbaik, penuhi panggilan. Kan itu, ya Allah, labbaik Allah syarika laka labbaik. Itu kan. Jadi kita ini posisi ini jadi bertamu Allah. Tidak pantas orang yang bertamu kepada Allah berkata-kata yang kotor, yang jorang, yang cawokah. Jadi kalau dalam ibadah haji, umroh harus serius, ya, serius khusyuk. Contoh dalam keadaan sedang tawaf. Tawaf itu kan seperti sholat sebenarnya. Cuma tawaf itu boleh kita berkata-kata, boleh ngobrol
Nah, jadinya man hajjal baita falam yarfus, barang siapa yang ibadah haji tanpa rafat, tidak berkata-kata yang tidak baik, walam yafsuk, dan tidak fasik. Fasik itu melanggar ya, melanggar aturan. Makanya ada istilah ini, ulah petak-petik, ulah ulu ala ya, di Mekah. Ulah petak-petik, nah ulah ketika kita sedang umroh. Tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh melanggar berbagai hal yang menjadi hukum syariat, dan tidak boleh jidal ya. Jidal itu tidak boleh bertengkar. Bertengkar kan biasa suka bertengkar kan? Kalau orang banyak itu biasa. Ada saja pertengkaran, masalah apa itu. Ya harus ditahan. Nah, apa ganjaran balasan bagi orang yang ibadah haji tapi dia itu tidak rafat dan tidak fasik? Roja kayaumi waladatuh. Dia itu akan kembali ya, seperti pada hari dilahirkan ibunya. Jadi orang yang ibadah haji, orang yang umroh, tidak rafat, tidak jidal, tidak fasik, dia itu akan kembali ke negerinya, akan kembali ke Cengkol, akan kembali ke Wanayasa, seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya. Berarti kembali tanpa dosa. Tapi dengan syarat ibadah hajinya tidak boleh rafat, tidak boleh jidal. Jadi ibadah haji harus serius, betul-betul tawadhu ya, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian hadis kedua, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah ke umrah ya, dari umrah yang pertama ke umrah yang kedua, atau umrah yang kedua ke umrah yang ketiga ya, atau yang beberapa kali umrah. Nah, kafaratun lima bainahuma, maka akan menjadi penghapus dosa. Jadi dari umrah ke umrah itu akan menghapus dosa. Nah, ini bedanya umrah dengan wisata. Ibu-ibu berangkat ke Ciater atau berangkat ke kebun binatang Ragunan misalkan. Tahu di Bekasi apa daerahnya? Tempat wisatanya apa di Bekasi? Ada? Apa namanya? Ya, mall. Ibu berangkat ke mall. Ada jaminan tidak akan menjadi penghapus dosa? Ada jaminan tidak? Tidak ada. Makanya umrah itu ibadah. Umrah itu betul-betul melaksanakan tuntunan syariat. Kita berangkat ke Bali, berangkat ke Paris, berangkat ke Singapura, sama saja. Gak ada apa-apanya. Tapi kalau umrah itu jadi kafar lima bainahuma, akan menjadi penghapus dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji mabrur itu haji yang baik. Mabrur itu kan baik ya, haji yang baik. Jadi lamun tos haji teh akhlaknya berubah. Anu tadina pelit jadi bagus, anu tadinya taraka masjid jadi ke masjid, anu tadina sok taraka pengajian jadi ke pengajian. Itu haji mabrur. Ulah haji mabrur anu gableh catur. Nah, itu kan ada. Makanya ada yang dipanggil haji 2 kali. Haji. Kita jangan ingin dipanggil oleh orang lain dipanggil haji 2 kali. Itu bahaya. Haji sikap itu. Nah, itu berarti tandanya. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Makanya kalau seorang yang telah melaksanakan ibadah haji, jagalah nilai kemakmuran haji. Begitu. Nah, ini makan hanya sebatas ini aja ya pelajaran ya. Walaupun ibu-ibu belum daftar haji, adik-adik belum daftar haji, bapak-bapak belum daftar haji, tapi kan kita harus mengenal syariat Islam, apa itu haji, apa itu umroh, apa itu hikmah haji dan umroh, apa keutamaan ibadah haji dan umroh. Kita harus mengetahui.
Karena Islam itu kan bukan sholat saja, bukan saum saja, bukan puasa, bukan apa itu? Bukan syahadat saja, tapi ada haji juga. Rukun Islam itu 5. Hanya saja ibadah haji dan umrah itu bagi orang yang mampu. Maksudnya itu mampu mempunyai bekal untuk di jalan. Kemudian hadis yang ketiga, jadi balasan haji itu ya untuk haji mabrur itu surga Allah. Yang ketiga, afdhalul jihadi hajjun mabrur. Ini tercantum dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Jihad yang paling utama, yang paling afdal adalah haji mabrur. Jadi haji itu jihad, perjuangan, karena mengeluarkan harta dan tenaga. Ongkosnya saja sekarang yang reguler itu sudah sampai 100 juta. Ibadah haji itu 100 juta. Walaupun yang disetor hanya 50 juta, tapi kan ada nilai manfaat gitu yang kembali untuk reguler itu. Kan daftar 25 juta. Nanti akan nilai manfaatnya. Kan berapa tahun uang kita mengendap diinvestasikan oleh pemerintah dan ada nilai manfaatnya. Kembalikan ke kita, disubsidikan 50 juta. Itu. Jadi haji itu ongkosnya itu 100 jutaan yang reguler. Tapi kalau yang plus itu 200 jutaan. Ada yang lebih mahal, furoda. Haji furoda ya, haji mandiri lebih mahal lagi. Sampai 400 jutaan per orang. Tapi daftar sekarang ya, misalkan daftar bulan Januari, berangkat bulan Mei, seperti itu haji furoda. Tapi dalam bab haji kita harus hati-hati. Karena banyak calon haji. Kan ada calon haji, ada calon haji. Calon haji itu orang yang akan berangkat ibadah haji. Tapi calon haji itu ya, yaitu pengurus haji. Berangkat tidak tapi dia lulus. Tapi kadang tidak sedikit yang menipu. Itu harus hati-hati. Karena dalam haji ada uang, dalam semua ada uang. Nomor 4, at-tawafu salatun. Tawaf itu salat. Tawaf itu adalah salat juga. Paman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Barang siapa yang berbicara saat melakukan tawaf, hendaklah bicara yang baik. Jadi tawaf itu sebenarnya ibadah ya kepada Allah. Salat juga, tapi dalam tawaf itu boleh bercakap-cakap. Bebas. Bahkan dalam tawaf boleh tidak punya wudu. Kenapa orang yang mau umrah itu ya masuk Masjidil Haram itu harus punya wudu? Karena setelah tawaf itu ada sholat di maqam Ibrahim. Sholat di maqam Ibrahim itu adalah harus wudu karena akan sholat gitu. Jadi ketika tawaf, jadi tawaf itu arti tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali itu artinya tawaf. Jadi tawaf itu sama dengan sholat, hanya saja tawaf itu boleh tidak punya wudu dan boleh bercakap-cakap. Tapi kenapa kalau kita mau tawaf harus wudu? Ya karena kita setelah tawaf akan sholat di maqam Ibrahim. Dan itu adalah bagian dari ibadah umroh. Setelah itu sa'i, sama sa'i juga boleh bercakap-cakap, boleh ngobrol. Tapi daripada ngobrol, pasti ngobrol menuju lembur, menuju hotel. Ke ibadah atau ngobrol, lebih banyak zikir. Hanya saja dalam tawaf itu tidak ada doa-doa khusus kecuali antara rukun yamani dan rukun hajar aswad. Ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Lanjutkan. Inna 'abdan ashahtu lahu jismahu aw sa'atu alaihi fil ma'isyah. Fa'atat alaihi khamsatu aqwamin lam yafid ilayya lamahrum. Seorang hamba aku sehatkan tubuhnya dan aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlaku 5 tahun tidak berhaji kepada rumahku, maka dia akan kehilangan pemberiannya. Ini dalam arti orang-orang yang sudah punya kemampuan, diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan oleh Allah, sementara dia itu tidak ingat kepada Allah, tidak mau berkunjung ibadah haji kepada Allah, maksudnya dalam arti umroh,
maka ini ada dia akan kehilangan kemuliaan. Ini hadis qudsi riwayat Al-Baihaqi. Man malaka zadan wa rahilatan ya tubliqu ila baitillahi haram falam yuhajja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasrani. Ini khusus orang-orang yang sudah punya keluasaan dan orang-orang yang sudah kemampuan. Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan biaya perjalanan yang dapat menyampaikan ke Baitul Haram dan tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak mengapa baginya wafat sebagai Yahudi atau Nasrani. Tapi ingat, kewajiban ibadah haji adalah sekali seumur hidup. Kalau kita rindu ke Ka'bah, ya kita umroh saja. Jadi haji itu wajibnya satu kali. Karena ibadah haji itu sulit sekarang di Indonesia mah. Kalau ada keluasan mah umroh saja. Kemudian nomor 7 ya, karena talbiyatu Rasulillah sallallahu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah contoh dari Rasulullah bahwa talbiyah Rasulullah ya, ucapan labbaiknya yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diucapkan ketika kita sudah mulai ihram dari mikot. Baik itu mikot umrah atau mikot haji. Misalkan ibu haji mau umrah, biasanya umrahnya Madinah misalkan. Nah itu di Madinah itu ada nama Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Dari Bir Ali itu kita mengucapkan labbaika umratan. Nah setelah itu terus kita berulang-ulang membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Dan bacaan itu terus diulang-ulang sampai kita menuju garis Hajar Aswad. Setelah sampai di garis Hajar Aswad, kita mau melaksanakan tawaf, kita berhenti talbiyah. Itu umroh. Nah kalau haji itu dimulai dari mikot haji. Biasanya mikot haji itu di Maktab. Maktab itu adalah hotel ya, tempat penampungan jemaah di Mekah. Nah ketika tanggal 8, labbaik Allahumma hajjan. Itu ucapannya. Berarti kita ihram. Ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ketika kita akan melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 ya. Di Mina berarti. Setelah dari Muzdalifah ke Aqabah mau melontar Jumrah Aqabah. Nah itu berhenti talbiyah. Seperti itu. Yaitu talbiyahnya yang diajarkan seperti itu. Kemudian ya karena ada ini haji kita yang di KKN misalnya di Universitas bayangkan mau ada kegiatan juga ya. Nah jadi kajian saya 1 jam saja nanti dilanjut jadi ibu-ibu toking wakabaluan sabada minus jadi ayat misi dari ibu hajinya. Nah terakhir ya karena Rasulullah SAW yaqulu liman yu'addi fardhatul haji qabila alhamdu hajjaka wa qabala dzabaka wa ahlafa nafaqataka. Rasulullah SAW menyambut pergi haji. Jadi Rasulullah menyambut orang yang pergi haji, semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu biayamu. Jadi tanya jawabannya ya karena bapak dosennya masih di Purwakarta katanya. Jadi kajian dilanjut dulu dengan nanti sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi seputar haji dan umroh insya Allah akan dijelaskan gitu, semampunya. Nah kemudian terakhir ada doa. Misalkan ibu punya tetangga kan, ibu bapak punya tetangga yang akan berangkat haji. Doanya apa yang diucapkan? Ada yang tahu? Ngadoakeun orang yang akan berangkat pada haji. Jadi doanya apa? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara khaira haitsuma kunta. Begitu. Kalau misalkan ada yang mau haji safar, muahadah akan berangkat haji ulang, doakan yang akan berangkat itu oleh kita. Apa doanya? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka
unta. Itu kan ini tiap tahun ibu-ibu kan suka berangkat kan? Maksudnya minimal menengok orang yang akan berangkat ibadah haji. Jadi doa ini harus hafal Bu. Karena ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pilih ayat pertarusan mana tentang ibadah haji. Ada pertanyaan enggak? Ibu-ibu ayat pertarusan ada? Ya ada, mahasiswa ada pertanyaan? Hah? Cukup? Ayat pertarusan dari? Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita bahas. Dua-duanya dicontohkan. Tapi kia napar sani itu misalkan kia. Nah, jadi dua-duanya nanti nama dicontohkan. Tapi ini persatuan Islam sok mengambil napar sani, ya, napar sani. Tapi kebijakan pemerintah Saudi ayeuna, pemerintah Saudi teh ayeuna teh seluruh jemaah haji itu melaksanakan napar awal. Kenapa? Ya ini kan pembekalan. Jadi Kemenang Indonesia itu napar awal ada juga. Nah saudara, dia pun napar sani, dia orang pembekalan dulu kan di pemerintah tadinya. Tapi sebenarnya yang paling utama itu mah ya napar sani. Karena Rasulullah mengatakan napar sani. Cuman syaratnya, kalau misalkan tanggal 12 ya ibadah haji, ibadah napar awal, pulang ke Madinah di Mina, tidak kesuci. Tapi lalu maghrib masih di Mina, bayarnya, tidak maghrib di Mina, nginep di Mina. Ini kan 17 lompat jam anu tilu, bulan, musko apa? Hari. Nah itu persatuan Islam. Nah, sadaya nabe parsani. Napar sani. Napar awal. Oke. Nah, kamar-kamar napar sani. Nah, akhirnya kemana menjadi Indonesia napar awal. Gitu. Ya sih kan apa kapan nilai situasi kondisi ini. Tapi dua-dua nabe memang sunnah. Tapi bagi orang-orang yang punya nanti seperti gaya pahlawan, tapi dianjurkan apa awal. Tapi harus syariat, kamu jual-jual napar sani gitu. Tapi dua-duanya sani sah. Dua-duanya. Kan kalau napar sani, mau napar awal, boleh sama tiba di Mina. Tapi dua-duanya. Jadi sami-sami dua-duanya sebenarnya. Nah, beda anggar, beda taat ke pimpinan. Kalau misalkan sama pimpinan teh, maksudnya komandan harus napar awal. Ya, awal, kan berbeda napar sani, biaya kamu sendiri gitu, ayo. Sama takbiyah, takbiyah itu kan afdaliyah, sunnah saja, tidak takbiyah bolehnya, kenapa? Untuk kami nak boleh, kalau Arafah boleh. Tapi karena itu dilaksanakan oleh Rasulullah, maka dilakukan. Termasuk napar sani karena itu dilakukan oleh Rasulullah, maka dilakukan. Gitu. Ada lagi pertanyaan tentang haji? Boleh, tapi bekal oleh sendiri. Jadi mulai depan teh ada apa hanya sampai awal. Jadi pembekalan di Mina jangan segitu. Kamu ini mana kaya mana lagi sendiri. Itu unggul. Terbiasa bebas. Termasuk takbiyah. Kan ayat di depan tidak ada takbiyah di Indonesia. Kaping 8 takbir Arafah. Arafah. Tapi aku mah yang takbiyah yang besar Rasul boleh, tapi biaya bayar sendiri sama 250
biaya akomodasi di Mina. Tadi kan mantap, jadi orang kayak mantap. Kita ngumpul. Tapi kalau untuk keluasan ibadah mah ya sama orang mengikuti atau lihat. Napan sani itu kalau dikatakan atau dia itu lebih utama dibanding napan awal karena ada keleluasaan dalam ibadah. Tapi nyata upami aya kebijakan dari pemerintah harus naparawalnya orang gaya paksaan. Dan nanti nama penyelenggaraan haji namanya madhab yang hiji Pak Haji. Madhab naon? Madhab pemerintah. Satu, madhab dalam ibadah haji itu penyelenggaraannya hanya satu. Madhab cuma. Yang soalnya orang biasa mendaftar ke travel lah yang benar-benar macam pemerintah. Pemerintah angkat gitu. Yang contohnya kita kan tahu kalau kan pemerintah. Kan gitu ya. Jadi madhab dalam penyelenggaraan ibadah haji itu hanya satu. Madhab pemerintah. Kamu mau tahu tahun 50-an dipegang travel dengan travel Arafah. Ternyata sampai pernah gagal. Gagal berangkat dipegang swasta. Tambah umroh sekarang kan kamu pernah ibadahnya si umroh ayeuna. Sahabat travel anu di Subang, di Karawang, di mana masing-masing nanti. Ayeuna biasa haji. Kecuali anu lulus boleh travel lulus. Tapi ada lagi apa pemerintah pelaksanaan itu. Ambil tadi akomodasi. Tapi bagi anu ayat keluasaan, ayat kemampuan, mudah-mudahan pada ibadah haji yang langsung saya kalau plus kayak di jarak tunggunya sekedar kan ayat bulan jelas 20 tahun ya kan ngampang pokoknya lulus mah 5 hingga 4 tahun jadi ada catat ada amis tapi amis teh belum mampu ayat mampu mata ayat Islam ayat ini penjelasan Pak sekitar pendapat udah dapat dia asal berlap gitu ya anu bayangkan di nggak ada ngau setiap gimana gitu nah itu mungkin di daerah mau mungkin mau taruh jadi terjadinya itu termasuk bisa gitu jangan yakin ya umpamanya dikait-kaitkan sering kegiatan bahkan berangkat haji berarti gini umpamanya dikait-kaitkan mas biasa wae lagi naon yang kurang seperti ya pada amat ibadah haji kadang dia ada anak heula pinter eta kalau begini kadang tahu dia masih aku boleh belum tahu dia masih aku kecuali latihan mangga ya itu yang tadi kuat nah itu mulai nanti kait-kaitan ibadah hati ada pengawasan berarti bina pokoknya itu dikait-kait mana ada pengawasan biasa ya tadi sudah datang sudah datang ya alhamdulillah karena memang sudah datang ya kajian dicukupkan sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan menyertakan Allah baik itu dari haji atau umroh. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.